Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastra. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali saya akan melanjutkan video saya yang berjudul Tidak Semua Orang Akan Mati. Nah, ini adalah bagian yang ke-15, saudara-saudara. Tetapi sebelum saya melanjutkan menjelaskan mengenai bagaimana nasib orang-orang yang tidak memiliki dharma, maka saya akan koreksi saudara. Video saya yang ke bagian ke-13 itu ada satu kalimat hilang ketika saya mengedit. Karena kan kalau setiap saya bikin kan edit dulu, walaupun malam ya, ini edit dulu, ngantuk saya ngedit, kehapus. Maka untuk itu saya akan koreksi dulu supaya ini tidak salah nanti. Untuk itu sekarang saya jelaskan kembali mengenai Bhagavad Gita bab 2 sloka 16. Bhagavad Gita bab 2 sloka 16. Krishna bersabda, No asatah widiyate bhavo, no abhavo widiyate satah, ubayor api dresto antas, tuo anayos tatwo darsibi. Artinya, semua orang percaya bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Dan semua orang juga percaya bahwa mati tidak binasa. Tetapi kedua kepercayaan itu bersumber dari orang-orang yang pengetahuannya terbatas. Dan orang-orang mati adalah orang-orang yang mendapat hukuman karena badannya masih dikuasai sifat-sifat buruk. Dan orang-orang suci mampu mengetahui dengan benar bahwa mati adalah sesuatu yang sangat menakutkan karena mati adalah binasa. Demikian saudara, jadi ralatnya saya ralat itu yang bagian 13 itu mengenai bab 2 sloka 16. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke penjelasan saya inti dari bagian yang ke-5 ini. Saya akan jelaskan yang mengenai yang ke-5 ini. Begini saudara-saudara, saya akan jelaskan ya. Di dunia ini, di dalam agama Hindu, sesungguhnya tidak ada kasta. Tetapi Tuhan menjelaskan atau bersabda bahwa manusia itu yang ada di dunia ini tanpa kecuali itu terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan orang-orang mulia dan golongan orang-orang hina. Nah, golongan orang-orang mulia adalah golongan orang-orang yang sudah mencapai cahaya atau dharma atau iman. Sedangkan golongan orang-orang hina adalah golongan orang-orang yang badannya tertutup dari cahaya atau tertutup dari dharma atau tertutup dari iman. Jadi kosong badannya saudara, tidak dapat, itu orang-orang hina. Dan semua orang yang lahir di dunia ini itu semuanya tidak suci, semuanya termasuk golongan orang-orang hina. Kenapa demikian? Padahal orang lahir kan belum melakukan apa-apa. Karena badan manusia itu dibuat dari zat alam, sedangkan zat alam berupa tanah atau pertiwi itu
memiliki dua kutub yang bertentangan, yaitu kutub positif dan negatif. Positif itu adalah kutub kebaikan, jadi pancarannya kebaikan. Yang negatif kutubnya keburukan, pancarannya buruk. Itulah yang melahirkan dosa. Jadi itu saudara-saudara, jadi walaupun belum ngapa-ngapain juga sudah berdosa. Nah, setelah kita belajar hidup ini, tahu kita agama, tahu agama Hindu, yaitu Sanatana Dharma atau ilmu pengetahuan Raja Yoga. Kita dengan pengetahuan Raja Yoga ini bisa memiliki cahaya, karena Tuhan sudah menyiapkan tuh udara di dunia kita ini, di alam kita ini dipenuhi dengan Dharma atau cahaya. Nah, tinggal kita memanfaatkannya. Caranya memanfaatkannya, kita harus mampu menariknya ke dalam badan kita. Nah, kalau sudah kita punya, maka kita sudah menjadi orang mulia. Sedangkan alatnya apa? Yaitu Raja Yoga atau Karma Yoga. Itu adalah alat yang bisa digunakan, saudara-saudara. Nah, kalau kita mempelajari Raja Yoga, kita juga harus mampu melakukan pengekangan, tidak boleh los ya saudara. Ada 3 masalah yang membuat nih, dalam garis besarnya saudara, yang membuat nih batu sandungan besar. Kita walaupun melakukan Raja Yoga, tapi ada 3 ini yang bermasalah, karena ketiga ini kata Tuhan itu adalah derajatnya sama dengan seekor anjing. Begitu Tuhan itu bersabda. Nah, apa itu yang batu sandungan yang besar ini? Yang pertama, ya banyak lagi sandungan ini, saya sebut 3 dulu. Yang pertama itu adalah orang yang selalu memikirkan keindahan seorang perempuan. Pikiran perempuan saja saudara. Nah, itu sulit mendapat cahaya, tertutup aja badannya walaupun sudah yoga. Yang kedua, orang-orang yang selalu happy, ngapain pusing-pusing melakukan pengekangan, hidup ini sekali ini, yang penting happy kita, yang bersenang-senang aja kita, kan gitu, happy, bersenang-senang, tidak mikirin apa-apa, ngapain capek-capek berpikir jauh-jauh gitu. Nah, itu juga walaupun melakukan Raja Yoga, ya nggak akan mendapatkan cahaya, saudara. Dan yang ketiga, suka bermabok-mabokan. Ini mabok apa saja, saudara? Mabok anggur, mabok kecubung, mabok agama, semua itu. Orang-orang yang mabok itu, Islam asal mabok itu tidak akan mendapat cahaya. Itu pasti jadi badannya tertutup dari cahaya, atau awartam, atau kafir, saudara. Kafir itu artinya tertutup dari cahaya. Demikian. Nah, ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 5 sloka 18. Krishna bersabda, Widya winayo sampani brahmane gawi astini suni co iwo swopapeco panditah samo darsina. Artinya, dia yang selalu disiplin dan sudah mampu menguasai pengetahuan suci, niscaya memperoleh berkah cahaya, sehingga menjelma menjadi seorang brahmana. Tetapi orang-orang yang selalu memikirkan keindahan dari seorang perempuan dan orang-orang yang suka bersenang-senang serta orang-orang yang suka bermabok-mabokan sama derajatnya dengan seekor anjing. Sedangkan pandita yang mampu mencapai kedamaian sehingga seluruh badannya dipenuhi cahaya, niscaya menjelma menjadi orang suci. Oleh karena itu, dia pasti akan mendapat hadiah.
Nah, demikian saudara-saudara. Jadi ini kata Tuhan, ini sabda Tuhan ini. Jadi ini maksudnya demikian saudara. Jadi kalau kita memilih jalan Raja Yoga supaya kita memperoleh cahaya, maka yang paling penting juga kita harus melakukan pengekangan, pengendalian diri supaya kita tidak kebablasan. Demikian maksudnya saudara-saudara. Jadi ini adalah kesempatan kita. Hidup ini sekali saudara. Tidak ada lagi reinkarnasi, itu tidak ada. Reinkarnasi itu adalah kepercayaan agama Hindu kuno. Dan tidak ada orang mati itu ada berjalan lagi, berjalan-jalan ke surga atau ke neraka, tidak ada. Karena mati itu binasa. Jadi kalau kesempatan hidup ini kita sia-siakan dan kita terdoktrin oleh pemegang kunci surga, kan pemegang kunci surga itu kan pintar saudara. Kita sudah didoktrin bahwa nanti kalau kita tidak mengikut dia, kita akan celaka. Nanti ketika kita mati, roh kita itu akan masuk neraka. Tetapi kalau mengikut mereka kan akan masuk surga. Nah itu kalau sudah mati nggak ada saudara. Kepercayaan bahwa orang mati rohnya itu jalan-jalan itu kan doktrin agama Hindu kuno itu. Itu sudah dinyatakan oleh Tuhan, itu tidak benar, itu sesat. Nah kalau itu sudah dikatakan sesat, tetapi orang-orang masih saja mengikuti yang sesat itu. Kenapa? Karena susah. Karena sudah kena racun, sudah tidak mabuk, udah sarafnya udah rusak. Bilangin juga seperti saya ini kan saya katakan demikian. Bisa banyak yang membantah saudara. Kenapa? Yang sudah mabuk, sudah terlanjur menjadi budak. Budak itu susah. Budak itu sebodoh-bodohnya orang itu budak saudara. Jadi budak itu susah meluruskan kembali, memberitahu yang benar susah. Walaupun sekolahnya sudah tinggi, ada profesor, doktor, insinyur, dokter, macam-macam. Tapi karena sudah menjadi budak otaknya, ya sudah terkungkung, sudah tidak bisa lagi keluar dari kotaknya. Ya di dalam itu aja, muter-muter itu aja. Kita bilangin, ini loh surga yang sebenarnya bukan mati dulu, tetapi ada di bumi yang paling utama. Lama-lama saya apaan tuh? Jadi daripada nanti kualat sama sama apa namanya, sama pemegang kunci surga, kan demikian saudara-saudara. Jadi itu jadi susah ininya, apa namanya, memberitahunya susah. Diapain lagi, orang sudah begitu, pikirannya sudah tertutup, tidak bisa lagi dibilangin. Udah susah dah. Tapi mudah-mudahan ini banyak yang sadar saudara. Banyak yang sadar. Jadi sudah nyata saya nyatakan itu bahwa Bhagavad Gita itu sudah disesatkan, jangan diikuti yang sesat. Jadi kita harus mengikuti yang benar. Karena semuanya yang beredar sekarang kan sesat semua. Nah kita makanya harus menganalisa, harus mempelajari, harus menggali apa sih sebenarnya. Nah kebetulan saya sudah melakukan. Tinggal kalian mengikuti, kan gampang. Tetapi kan sulit, karena saya bukan pemegang kunci surga, saya kan nggak ngaku-ngaku pemegang kunci surga. Jadi susah orang ikutnya. Susah lagi dengan saya. Kalau saya kan ada pengekangan, pengendalian diri, supaya kita semadinya bagus. Demikian. Jadi memang sulit, memang saudara. Memang ini adalah dilema saudara-saudara. Nah, tetapi yang penting saya sudah menjelaskannya, saya sudah tidak salah. Karena ini adalah bagian dari perjalanan saya. Karena Tuhan bersabda, siapapun yang sudah menguasai ilmu pengetahuan yoga ini wajib memberikan kepada yang lainnya tanpa paksaan dan tanpa imbalan. Dan ini saya lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Nah, demikian kira-kira saudara-saudara. Sekarang tinggal kalian yang menentukan pilihan. Mau mati silakan, mau hidup abadi mencapai Tuhan ya silakan. Kalau ingin mencapai Tuhan itu
kalian memang harus menjadi orang baik, harus menghilangkan sifat-sifat ego yang ada di badan kita. Harus kita menerima selapang-lapangnya pengetahuan yang ada di dunia ini. Demikian saudara-saudara. Nah, untuk itu pada bagian ini adalah bagian yang ke-15 saudara-saudara. Besok akan kita lanjutkan lagi. Nanti kali ini panjang. Ini kenapa harus saya jelaskan? Ini adalah perjalanan supaya nanti kita ketika melakukan samadhi atau memilih mencapai Tuhan atau mati, nanti kita sudah aman. Itulah maksudnya saya jelaskan dulu, ini memang agak panjang. Untuk itu terima kasih sudah menonton, dan saya akan undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.